sampai di lokasi tempat penelitian kami. Kami akan berjalan di sana. Penelitian ya, penelitian. Dua satu. Oke, mulai cerita dong. Jadi sekarang kita Posisi? berada di jembatan Limpande. Dan jadi itu penghubungan antara Benteng Fort Depok dengan Taman Marga Satwa Budaya Cibinong Bukit Tinggi yang mau kita jadikan objek penelitian pada kesempatan kali ini. Jadi mohon doanya dan teman-teman semuanya agar penelitian ini berjalan lancar. Amin. Amin. Terus? Gajah. Iya, mantap. Ada gajah dalam. Kamera, kamera. Nah. Dari mana nih buatnya zebra nih? Itu kan zebra kan, baru kan? Aku kira patung tadi. Ya. Itu rusa. Dia dari Padang Pariaman. Jadi itu kalau ada wawancara, kalau anak itu korban, dan
Assalamualaikum. Nanti ada jam segini. Oke, jadi kalau seandainya nanti ada bertemu dengan Pak Yopinya juga bagus, Bu. Ya, tapi dia 1 jam yang nanti. Enggak apa, Bu. Enggak apa. Wawancara dulu, tapi mohon diarahkan boleh. Iya. Minta tanda tangan beliau. Iya. Ya. Atau suruh tugas ini apa bawa satu di mana, Pak? Bawa aja keduanya Pak. Ini Ini. ya. Ini boleh ya, Pak ya. Pun kalaupun ada kayak ini Pak Kapten ya ada pasangannya nih, tapi belum tentu dia bisa punya anak lagi atau apa, tergantung penyesuaiannya pasang masing-masing sebenarnya. Itu juga bisa tuh. Itu yang kakak tuh kakak nih. Kakak satu lah. Oh, kita sekarang ada bagian pelayanan SD. Pas PSBB kemarin ada lumayan lah, ada yang penglihatan itu yang genting gitu, banyak ditemukan hamil. Iya hamil. Abis itu kak, kami tuh pengen meneliti anak gitu di sini, terus apa aja kayak hewan yang hamil itu kayak gitu kak. Kalau yang banyak untuk yang hamil sampai yang ada melahirkan yang gitu lebih ke harimau. Nah, karena harimau itu bisa dibilang dia cocok dengan budaya kita yang sekarang. Jadi untuk berkembang biak itu cepat gitu. Tapi kalau untuk binatang yang lain itu sebenarnya ada, cuman kayak apa ya? Perlu kayak adaptasi lagi dianya, tergantung tingkat kestresinya masing-masing deh gitu. Jadi kalau misalnya pengunjung rame nih, bisa sebenarnya bisa berdampak kepada hewannya. Tapi kayak harimau yang itu khusus di belakang, dia itu memang jarang untuk terlihat sama orang rame gitu. Jadi emang wilayah itu khusus lah, dia pun untuk berkembang biaknya juga tidak terlihat kalau sama pengunjung sama yang lain, jadinya dia fokus lah. Jadi akan kelas pasti orang misalnya di sini kan ada kerjakan ada di pembatasan orang sehingga tuh memang ada tutup gitu. Kebetulan waktu itu kita sempat tutup berapa bulan ya? Ada sih, itu sekitaran 2 bulan atau 3 bulanan di lupa kakak. Tapi semenjak kita tutup itu insya Allah semua pakan satwanya tidak terhambat, tetap terpenuhi setiap harinya, tidak ada yang berkurang. Pokoknya setiap kita tutup ataupun PSBB insya Allah tidak berdampak pada binatang kita, karena kan kita dikelola oleh Tempo, jadi anggaran untuk binatang makanan itu kan ada per tahun, jadi tidak ada Aswa. Pasti ada kakak pengaruh PSBB orang tuh dibatasi. Otomatis pasti kalau hewan kalau nggak terlalu banyak orang pasti nggak terus juga gitu kan kak. Makanya itu waktu dia PSBB itu mereka banyak yang hamil, banyak yang lahirin gitu. Jadi kan dia tidak terlalu stres dengan kadang pengunjung ini kan kalau semakin ramai pengunjung itu sampah banyak yang dibuang ke dalam. Kayak kalau dia lagi ditutup ya binatangnya lebih fresh gitu. Dia lebih tenang, dia lebih sibuk dengan keadaan yang nggak terlalu diganggu sama pengunjung. Karena pengunjung ada yang suka lempar, suka apa gitu. Makanya kalau kemarin ditutup sebenarnya bagus buat binatangnya, jadi tidak terlalu ramai. Berarti kalau dari segi udaranya yang memang kalau yang untuk ada yang sering beranak itu kak ini harimau berarti ya. Tapi kalau yang hamilnya itu selain harimau apa aja kak? Tergantung sih, kayak kemarin itu sebenarnya sampai ada sih buaya, cuman karena
balik lagi kesetresan itu susah jadinya gitu. Jadi aturannya dia misalnya kayak buaya tuh dia kan bertelur tuh sistemnya sekali bertelur dia itu kan sekali banyak tuh telurnya. Jadi belum tentu semua itu dibuahi, bisa jadi buah lagi atau apa. Cuman dia tetap bertelur. Misalnya dia kawin, terus dia kawin dia bertelur. Nah itu si telurnya itu belum tentu karena dari kualitas sel telur binatangnya bisa jadi atau bisa enggak. Tapi dia tetap menghasilkan, tetap bertelur, tapi belum tentu dia bisa jadi anak kan telur. Tapi yang lebih banyak sih itu kita itu lebih identik dengan harimau karena kita kan mau disebut emang harimaunya doang yang di sini yang jadi ikonnya. Nah, karena kan untuk sistem pertukaran itu kita banyak namanya harimau kan, pertukaran binatang. Kemarin itu sempat ke Bali Zoo itu kita pertukaran harimaunya 2 ekor ditukar sama singa sama yang lain-lain. Oh, ke Bali ya, Kak? Ke Bali Zoo karena kita emang bisa dibilang untuk harimau itu kita sukses di sini. Karena ibu juga ada. Ya, itu pun kita kandang harimau itu tidak terlalu dijangkau sama pengunjung. Nah, jadi dianya lebih fokus, lebih masuknya itu dia berdua lebih jadi nggak ada gangguan stresnya atau apa. Selain dari segi kan kalau harimau ada produksi hewannya, antar bilang ada nggak Kak penambahan populasi hewan dari misalnya yang Kak bilang tadi pertukaran ada nggak yang hewannya bertambah tapi bukan bertambah resmi tapi kayak Ada. bertambah gitu? Kayak alpaka itu tinggal dari Jatim. Alpaka itu sejenis dari unta yang alpaka alama. Itu ada tuh penambahan alpaka alama. Kayak singa itu pertukaran tuh. Dulu kan kitanya nggak ada singa, sekarang udah ada singa katanya. Ada 2 ekor alpaka. Alasan ditukarnya atau ditambahnya hewan kenapa gitu Kak? Ya tergantung dari apa sih kayak persetujuan pertama dari persetujuan pak wali kotanya, persetujuan antara 2 kebun binatangnya gitu. Misalnya kita kan kayak kita nih butuh apa nih di sini, terus kebun binatang di sana itu dia ada. Nah nanti terjadilah kayak pertukaran, kita milih ini, dia milih ini gitu. Berarti kalau dari kondisi hewannya kan Kak aman-aman aja di sini ya Kak? Insya Allah. Meskipun pas pandemi kemarin ataupun sekarang pun gitu kan Kak, berarti nggak ada pengaruh misalnya kan kalau ada kan yang pernah baca artikel gitu kan Kak kayak di Jawa rata-rata kebun binatang milik pribadi dan itu kan bergantung pada omset banget gitu kan Kak. Nah ketika nggak ada orang, omset nggak ada, otomatis juga untuk persediaan pakan selain sebagainya pasti terpengaruh. Karena dia kan kalau yang kayak swasta itu dia itu kan pengelolanya perusahaan istilahnya, dia itu omsetnya dari pemasukan orang. Kalau kita yang direkrut sama Pemko ini, jadi per tahunnya itu makanan satuannya udah dianggarkan. Jadi walaupun ramai ataupun tidak ramai orang, ya satuannya tetap makan, tetap ada pakan setiap hari, tidak ada yang berkurang. Tapi kayak misalnya pandemi yang kemarin ya berdampaknya ya sekarang tuh kayak tahun besoknya ini, sekarang pandemi, tahun besoknya kita bakal susah buat menganggarkan makanannya gimana, soalnya kan pengurangan pemasukannya berkurang tuh. Nah itu sih sebenarnya yang agak susah untuk memilah-milahnya gimana, untuk kayak lebih kan pemasukannya sedikit, kita harus menekan sedikit karena per tahun kan dianggarkannya. Yang udah kita tahu berarti ternyata PSBB atau kayak penutupan kebun binatang pun ada ternyata sisi positifnya gitu kan, Ada. hewan jadi nggak terusik, lebih produktivitasnya meningkat gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri misalnya kiat-kiat gitu Kak, misalnya yang bisa Kakak ambil masyarakat untuk untuk melestarikan hewan-hewan ini gimana gitu Kak, terutama di masa pandemi. Kiatnya itu kayak apa ya, kita tuh lebih ke sih kayak bisa jadi kayak gitu sih, kayak misalnya kita tuh perbaikan kandang. Iya. Nah terus kayak kita tuh harus
lebih rutin untuk pengecekan si hewannya gitu. Soalnya kalau misalnya rame, kita zoo-nya langsung kelihatan tuh hewannya kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan pengecekan kesehatan atau apa, dilihat sama pengunjung kan nggak enak. Nah jadi kayak kita itu lebih evakuasinya lebih santai, istilahnya tidak lihat waktu. Kalau misalnya kayak orang rame kayak gini, kita harus lihat waktu dulu. Jadi sih kayak perbaikan kandang, perbaikin semua fasilitas yang di sini, sebenarnya kayak bikin tempat itu lebih menarik. Kemarin ini pas penutupan, orang kan bikin, nah ada nggak Pak perubahan perilaku hewan, bukan dari segi fisik, misalnya dari segi makanannya tambah banyak makannya atau gimana? Sama aja gitu. Pandemi itu sebenarnya lebih banyakan yang nggak ada orang. Kalau orangnya banyak, pengunjung banyak nih, ini pengunjungnya macam-macam nih. Yang rusak dikasih kacang, jadi makanan pokoknya itu kadang apa ya? Dia itu lebih kayak binatang itu kan sama tuh kayak kita, penasarannya itu lebih tinggi. Jadi dikasih apa dia makan gitu. Jadi itu kebanyakan masih yang dari pengunjung makanan pokoknya itu kayak misalnya dikasih jam 8 jam 9 nya udah habis. Kalau pengunjungnya rame, mau jam sampai siang masih ada makanannya. Sama lah sama kayak manusia gitu. Sama, jadi kayak dia tuh dikasih cemilan, jadi makanan pokoknya nggak dimakan gitu. Pokoknya aku sih pokoknya kayak waktunya juga Kak. Sama-sama. Selamat Kak Luna. Oh iya, sama-sama. Naswa, selamat Kak Luna. Timpak. Jatim Park. Dia sukanya ramai gitu. Jadi kayak bersihin lagi itu ya tak gitu guys. Kalau untuk sistem pertukaran hewan itu boleh kita sih mendengarkan. Boleh. Izin ya, adik-adik dari mana nih? Kalau Ya. pertukaran itu Ya. kayak kita bawa alpaka itu, mereka itu bawanya pakai itu, ada satu mobil yang itu kayak mobil box gede. Jadi binatangnya di situ, kalau pakai pesawat nggak bisa. Soalnya kalau pesawat ini binatangnya itu gampang stres. Jadi takutnya nyampe sini dia nggak bagus, nggak bagus nanti dia kelelahan kan. Jadi kalau pakai mobil itu ada istirahat jeda-jedanya dulu baru nyampe di sini. Siap. Berapa hari ya? 4 hari deh. 4 hari. Oh ya, Jatim ke sini ya. Soalnya bawanya pelan kan, nggak bisa harus kalau di pesawat kan kasihan tuh binatang langsung di pesawat bising kan. Bising. Nah 3 stresnya lebih tinggi. Bisa sedikit. Takutnya nyampe sini dia nggak selamat kan. Oke. Oke. Ada Kak zebra? Hah? Kak zebra? Kalau zebra ini kebetulan kemarin itu ada 3 pasang. Ini sebenarnya udah yang anakannya, jadi sama bapak sama ibunya itu kayak udah tua, beda udah meninggal. Nah, pasang karena kita kan untuk pertukaran itu susah, harus persetujuan dari wali kota sana, wali kota sini, perjanjian seperti apa. Gitu. Jadi termasuk belum lengkap, emang dia yang kita belum lengkap, tapi kan sistemnya susah. Harus ada persetujuan dari kebun binatang yang dipertukarkan. Ini tahun ini Kak ya? Tahun ini adanya? Apanya? Adanya? Hadirnya? Datangnya? Oh enggak, udah lama ini di sininya, udah sekitar 2000 berapa ya? Udah lama deh ini, Udah, Kak? dari semenjak sebelumnya ada ini. Itu anak ini pertama. Oh iya. Orang tuanya udah nggak ada. Rusanya ada nih. Ah, ini rusa. Ah, ya ini Kak. Sama ini nih. Yang ini ada juga tuh. Ada Kak ya? Yang kecil. Ada anaknya juga. Oh iya. Ada anak. Nah, si rusanya juga tingkat stresnya juga tinggi. Nah, jadi waktu pandemi kemarin ya itu ada anaknya tuh. Oh, berarti Rusa juga ningkat ya Kak ya? Jadi yang udah gak gedean. Yang itu yang ini baru berapa bulan ya? Umurnya palingan 7 bulanan ya. Beda. Diantar sama orang Kuala Lumpur. Nah, jadi si Lia ini sama Zidan bisa dibilang ini apa ya, masih kecil Lianya. Oh, Lia Zidan. Ya, jadi sebelumnya itu pasangannya si Zidan ini namanya Dita. Beta. Nah, tapi Ditanya udah tua, udah meninggal kan. Jadi diganti sama Lia. Nah, si Zidannya ini mau nih, cuma si Lianya belum mau. Oh gitu. Lucu ya. Badannya itu masih kecil. Iya. Kecil. Udah termasuk gede dah itu badannya.
pertama diantar dari Sawalunto masih kecil. Dikasih ke sini baru makanannya lebih terpenuhi. Kalau itu kan itu kota. Nah, itu kadang si buaya itu suka bertelur tapi belum tentu itu telurnya bagus. Perkembangan kebun binatang selama PSBB itu jauh lebih sampai mana binatang? Jawa Timur ya, Jatim Park ya. Jadi kemarin itu Kan dia nengok datang. nah baca kalau di sini itu selama masa PSBB itu kan Di dalam adanya bang. Di dalam ada penutupan itu ada penambahan jumlah hewan gitu. Kalau yang di luar dibagi jadi dua di bawah dalam tapi kalau untuk ini Bertanya gitu kepada bapak yang asli gitu. Nah sebenarnya dibangun Itu tanah yang dikasih. kok di sini enak kayak di siapa aja kok? Masih abang yang Abang aja gitu. Ya abang ya. Sebagai kiper apa? reptil. Reptil lah, reptil. Berarti buaya, ular semua ya. Semua reptil saya. Oh, oke. Pas banget. Ayo Ara, silakan Ara. Itu bang, pas pada PSBB kemarin gimana ada perubahan ya kan orang kurang kesini kan bang, ada nggak bang itu pengaruhnya kepada misalnya si satwanya sendiri, pola perilakunya? Adalah yang jelas sudah pasti lebih tenang mereka kan karena nggak ada kunjungan ya produktif untuk apa namanya nafsu makan juga bertambah mereka semua ya kembang biaknya lebih cepat juga jadinya karena ada yang ganggu biasanya dia ganggu kan sama pandemi itu sih Spesiesnya? spesies Iya. yang tambah sih paling kebanyakan di yang mamalia kalau di kalau di reptil kan dia punya bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tentu. Ya, nggak ngaruh ada banyak pengunjung atau enggak Nggak terlalu ya? Enggak. Dari Ya, segi dia punya masa kawin jadi ya emang harus dari bulan September sampai Maret sudah. oh gitu. Tergantung mau apapun kondisinya mereka akan kalau musim kawin. Oh begitu tengah musimnya. Kalau tadi buaya, telur buaya tadi? Ada tadi ada penambahan itu buaya yang ada dia bertelur gitu. Oh iya ada. Dia bertelur adalah siklusnya dari bulan Maret paling ya dari bulan Maret sampai Agustus itu udah dulu. Kalau ada kawin, nah tahun ini belum ada kayaknya. Nggak ada kawin. Tahun kemarin ada 2020, ya. 2020. Kalau sekarang mungkin karena tempatnya lokasinya baru jadi masih adaptasi kan. Nah sebelumnya kan buaya-buaya di bawah semua. Oh, Sekarang nih pada tempat baru biasalah penyesuaian dulu mereka. iya. Terus kalau ada nggak bang
selama kemarin-kemarin ini penambahan jumlahnya bukan dari reproduksinya tapi kayak mungkin didatangkan dari luar atau Oh ada banyak, terutama lempar-lempar kaca. kiat mungkin yang bisa dilakukan orang-orang misalnya sudah masyarakat agar misalnya tuh membuat satwa tuh tidak terganggu karena gitu apa sih bang yang misalnya pengunjung lah gitu saran gitu untuk pengunjung apa gitu. Salahnya ya mereka hidup, mereka bukan patung, dan makanan mereka udah ada, udah disediakan di sini karena udah lembaga konservasi juga. Ya, jadi nggak perlu dilempar atau dikasih apapun demi kesenangan kita kan. Iya. Kasihan mereka juga hidup kan sama kayak kita. Itu aja sih. Jadi banyak buaya. Di tempat saya di daerah Katapiang, buaya sekarang udah banyak. Oh iya. Iya. Pak. Serahin ke itu Pak, ke BKSDA. Enggak di udah mancing, saya mancing kan. Nah, Buaya liar. ada 3. Buaya itu keluar gara-gara ada sampah. Ekor. Ini 2 yang di bawah handphone. Kalau melihat jantan Yang ingin kami teliti itu tuh dampak PSBB kemarin itu atau pas ya pas ada penutupan di sini itu terhadap itunya setelahnya yang kita bukan ada nggak Pak pengaruhnya itu pas kemarin kan orang sedikit itu berarti tingkat hewan juga nggak terlalu gitu kalau orang sedikit berarti dia nggak terusik juga gitu kan Pak. Kalau harimau sendiri gimana Pak, ada nggak perkembangan bisa membiarkannya sama orang nggak ada gitu? Kalau terusik enggak sih, makanya rame atau enggaknya hewannya enggak terusik. Soalnya yang model kayak harimau nih, kalau yang satu emang enggak suka sama orang rame, jadi harus sendiri. Kalau yang sama orang rame emang hobi, berdiri di kaca atau duduk di kaca dekat sama orang nggak apa-apa dia. Takut kalau yang beda lagi sama yang di bawah kan juga ada harimau. ada juga ya. Itu beda lagi kalau itu tuh emang nggak bisa pindah ke sini. Soalnya kalau itu pindah ke sini, hewannya nggak bisa digabung. Oh, Nggak bisa digabung apalagi kalau adik kakak misalnya jantan betinanya adik kakak, heeh. nah, nggak bisa digabung. Kelahi gitu kak, abang? Bukan, kalau dia kawin nggak boleh kawinnya darah gitu kalau harimau ini. Gitu. Saudara kawinnya Nggak boleh kawin. Oh wis. seperti manusia. Ya, mempertahankan apanya gitu. Turunannya. Darah memang itu aturannya. Gitu. Yang terkaitnya kayak gitu. Jadi nggak bisa kawin darah. Jadi kalau dia adik kakak harus dipisah dengan betinanya. Jadi ini kan yang ini dua lahiran lahir di sini nih, Ya. sama yang betina di bawah lahir di sini. Cuman yang jantan di bawah sekarang itu hasil dari tangkap di Mandeh. Oh. Mandeh, cuman itu kakinya buntung, bekas kena jerat babi. Jadi tidak bisa dilepas dia, kalau udah buntung nggak bisa lepas dia lagi. Ya. Untuk Iya Pak, sebenarnya nama Bapak lupa. Nama Bapak dulu Pak. Muhammad Sadrin. Jangan tanya Bapak, Abang. abang aja nak? Abang aja nak? Oh ya Abang. Masih muda kok. Abang kenapa? 31. Nah, masih muda. Sama 31 juga. Ya Bang, berarti kalau dari segi makanannya selama ini ada nggak Bang perubahan perilaku dia dalam makan gitu? Pas misalnya orang rame atau enggak sama Enggak, aja? kalau makan itu palingan karena sakit atau karena biasanya nggak sakit, karena enak badan atau gitu. Itu aja biasanya makannya terganggu. Sama dia kan makannya beda. Dia ada khusus tempat makannya. Ya, kita makan itu beda kan. Beda. Karena kalau makan dia dikurung dulu gitu. Oh. Nggak di luar, misalnya orang rame kita kasih makan. Ya setiap hewan itu beda perilakunya, beda Perlakuan. Kalau itu berarti kalau dari segi kemarin nih pas penambahan populasinya ada nggak Pak penambahan populasinya pas kemarin ini atau gimana? Dari segi reproduksinya gitu. Ada kan yang beranak Yang beranak. Berapa banyak? di bawah?
Tapi nggak anaknya prematur gitu. Udah gede. Iya. Berarti ada lagi. Ada kalau lihat. Bang yang dari misalnya kayak impor gitu yang Oh belum ada. belum ada. Cuma singa doang kan? Cuma Singa dari Bali Zoo. singa yang di Bali. Kalau harimau Sekarang ini nggak ada lagi. sekarang ada lagi. Cuma palingan yang datang Reptil. kayak itu yang reptil, ular-ular gitu, kalau burung, kalau penambahan. Soalnya kan kandangnya buat yang lain belum ada. Kandang. Kalau ditambah mana taruh lagi? Ini yang terakhir Pak, apa? Kalau dari segi kesehatannya ke pas masa pandemi nggak ada juga pengaruhnya berarti Pak? Dia mana-mana aja hewannya. Iya. Sekarang pas orang baik kan kalau nggak ada orang berarti kan kayak pendapatan di sini kurang juga berarti nggak ada pengaruhnya ke Nggak ada kesehatan pengaruh, hewan. nggak ada kesehatan. Soalnya kan ada yang kontrol dokternya kan ada. Dokternya sama bagian perawatannya juga ada. Perawatan hewannya ada yang kontrol terus ada kasih vitamin, obat-obatannya kasih terus. Karena pakannya tetap terjaga. Jaga terus. Ya, siap. Ada lagi yang mau dibutuhkan? Abang, saran gitu untuk pengunjung misalnya untuk menjaga kenyamanan dari si satwa harimau sendiri kan aman apa? Kalau satwa harimau itu nggak apa-apa ya kalau cuma di bawah ya. Ya, Kalau yang di bawah itu kalau pengunjung sering susah ya kalau dibilangin kalau pengunjung ini. Kalau dibilangin ya dilarang gitu dia bayar. Kalau nggak dilarang yang dilempar kadang kacang. Masa harimaunya makan kacang? Kadang kayak sayur misalnya. Ada orang jual sayuran kayak wortel. Alhamdulillah. Kalau wortel dikasih sama rusak apa? Masalah kan? Cuman ini kadang wortel itu nyampe kena harimaunya. Kadang harimaunya kesalah dilempar sama batu. Ya Allah. Ya. Nah, harimau itu tidur kan? Soalnya kan harimau ini aktivitasnya cuman yang mobile itu cuma 4 jam sehari. Lebihnya tidur. Nah, istirahat gitu. Dilihat kayak gitu, yang mobile itu cuma 4 jaman gitu kan, yang dia cuma bergerak cari mangsa cari apa. Lebihnya istirahat gitu aja kalau harimau itu. Jadi kalau harimaunya tidur dilempar. Ya itu. Nah, sering kayak gitu dilempar kan. Lempar sama batu, kacang, wortel kan. Masa dilempar kan. Iya itu sering, nggak cuma satuannya, nggak cuma harimau aja, kayak buaya kan, kalau buaya itu mah hidup cuman dia nggak gerak. Nah, kadang ada batu kerikil gitu dilempar, atau buaya itu kan sering mulutnya kebuka, nah dilempar lah kacang ke mulutnya atau sampah gitu. Udah kadang batu udah numpuk di mulutnya kan. Kadang banyak kayak gitu pengunjung, kadang dilarang. Jadi ntar kalau kita nggak ada dikasih lagi. Ya, kadang kayak gitulah hewan di sini, hewan banyak di sini kadang mati, kayak ada unta atau jerapah matinya palingan karena kadang pengunjung tuh bawa kacang sama plastik. Nama hewan tuh dekat kita makan. Jadi dikasih kayak gini, nama unta itu kan tinggi, dikasih gini, ya masuklah sama plastiknya. Jadi di lambung dalam plastik apa gitu. Itu sering, jadi sebenarnya kan nggak boleh, kalau menurut aturannya kan dilarang bawa makan, beri makan satwa. Soalnya satwa ini udah diberi, ada makanannya udah tersendiri kan. Soalnya kan gizi dan yang lainnya vitaminnya udah ada yang ngatur. Kadang kayak monyet-monyetan, kayak primata gitu, kalau dikasih kacang terus-terus kan bakal mencret sama kayak kita kan. Sering gitu. Kadang kalau udah keseringan mencret, namanya primata kan lebih rentan sakit. Nah, lama-lama kena ususnya. Dan sampai akhir nanti mati. Jadi kalau di otopsi itu ususnya udah darah gitu, ada pendarahan di usus, itu penyakit yang biasanya. Bahaya juga ya. Kadang pengunjung tuh kayak makanan manusia dikasih juga. Nah, misalnya botol kayak botol botol atau apa gitu dikasih mau botol-botolnya. Apa tujuannya? Iya. Kasih mau botol-botol yang kayak gitu, itu yang sering terjadi.
kadang namanya kita nggak seberapa, pegawai nggak seberapa atau security nggak seberapa, nggak mungkin lah terkontrol seluas seluruhnya. kita larang segini, sana yang ngasih sebelah sana kan. Itu jadi susah. Berarti butuh ini ya kesadaran Iya, dari kesadaran, pengunjung. emang kesadaran itu. Kesadaran pengunjung, edukasi ya, edukasi tentang ini ya. Oke. Itu penting banget, mungkin sederhana bentuknya Iya. kan bang, tapi itu tuh berdampak banget satuannya. Emang berdampak sekali kayak sebenarnya kayak kasih kacang gitu kan, berdampak sama satwa, berdampak sama pekerja. Soalnya kalau kacang itu kan anggaplah yang satu orang bawa segini, paling dilempar segini tiap kandang. Sampahnya berapa? Satu orang sampahnya Sampah juga. iya, sampahnya berapa kan? Apalagi binatang itu tipikalnya beda-beda. Ada yang mau bisa dikurung, ada enggak. Kalau enggak susah kan, makin lama makin numpuk sampahnya kan. Kira cukup. Mungkin sekian aja itu bang pertanyaannya. Makasih banyak atas waktunya bang. Waktu ganggu ya bang. Sudah naik tapi satu. Agam di mana Pak? Ada yang sedikit sebesar ini bawa ini. Ini bawa ini terakhir. Masih belum ada ini. 2018 terakhir. 4 tahun yang lalu, Mbak. 2 tahun yang lalu. 2018? Kalau ada kawin. Kenapa kita lagi start? Apa lagi observasinya? Masuk bang, Ini jangan Pak.
Lu kenapa diem aja coba? Nah, ini kan namanya di apa? Berbudi namanya. Buaya ini adalah binatang sosial yang dilarikan kepada laki-laki gitu. Kita laki-laki itu menyatakan di sini setia, di sini tidak setia katanya. Nah, bisa di mana Sas? Iya. Bukan gara-gara buaya itu dia adalah binatang yang apa? Buaya ini adalah binatang sosial. Karena dia darat dia hidupnya kan, maka dia hidup. Pergi ke wanita ini, dia katanya dia setia macam, apa dia bilang mengatakan setia pula sama yang lainnya. Itu maksudnya filsafat. Itu apa tuh? Ini lang pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Kamu kerja lah. Jadi harus guys. Nah itu ya foto ya. Tempat ini di mana-mana aja ya.